Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak percaya kabarnya luar biasa. Amin. Shalom papa mama, shalom mbak suster. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Yang siap beribadah kepada Tuhan sorakan Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita akan dipimpin oleh Kak Lili. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati ya. Sekarang kami sudah siap untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siap memuliakan nama Tuhan. Tangannya adik-adik di depan semuanya ya. Kita memuji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Come on now, let's open up the book. Katakan. Come on now and take a good long look and see God is giving us all we need to be free. Woo! It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the fire at the back. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. Mari tangannya di depan sama-sama. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God is giving us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about love, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of us all. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih siap memuji nama Tuhan? Yang siap sorakan Berikan kemuliaan lagi untuk Tuhan Yesus ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan sebab Dia sanggup adik-adik. Bersama-sama dengan kakak naikkan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Angkat kedua tanganmu.
pujian ini sama-sama. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah katakan timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang siap untuk melompat bagi nama Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan di atas kepala, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya sorakan, kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Amin adik-adik. Amin. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu. Kami sudah bersuka cita melompat memuji nama-Mu. Sekarang kami siapkan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan ditaburi oleh isi firman-Mu. Biarlah kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ayo adik-adik, kita datang di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita mau menyembah nama Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini dari awal ya adik-adik. Bawa pujian ini, katakan, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena
Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, tak Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari angkat kedua tanganmu, adik-adik nyanyikan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik, sama-sama nyanyikan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, tak Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang. Sama-sama katakan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita adik-adik, kita mau menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan tak pernah tinggalkan kami sendiri. Saat kami berseru, saat kami berdoa, Tuhan ada bagi kami. Adik-adik, mari bawa pujian-Mu di hadapan Tuhan. Kami datang ya Tuhan, kami datang ya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kimini ala bayana shano. Engkau ada bagi kami ya Yesus. Ayo sembah Tuhan adik-adik. Kimini ala bayana bahwa kami rasakan hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu. Biarlah mengalir Roh Kudus-Mu bagi kami. Sebelum kami mendengar firman-Mu, mari
Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sekarang kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara atas kami. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang membuat firman itu boleh kami hidupi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di doa kami ya Bapa, mari bersama-sama dengan kakak yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond harap semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan udah siap untuk ibadah sekolah minggu. Katakan yes! Senang sekali Kak Raymond bisa balik lagi ketemu dengan adik-adik di layar kaca ini. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kak Raymond akan ceritain satu cerita yang menurut Kak Raymond menarik banget ya. Udah siap? Tadi kan kita udah memuji, kita udah melompat, kita udah menyembah buat Tuhan. Sekarang kita belajar firman Tuhan ya. Nah, yang udah siap, duduk yang baik, lipat tangannya. Yuk kita mulai. Multimedia boleh PPT-nya. Nah, hari ini Kak Raymond akan bicara tentang hadirat Tuhan di baitmu. Siapa yang tahu bait Tuhan itu apa sih? Angkat tangannya. Kak, gereja, Kak, ada yang ngomong lagi bait Tuhan itu adalah GBI MPI. Oh, enggak cuma GBI MPI ya, semua gereja adalah baitnya tuh Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Dan jangan lupa, tahun 2022 adalah tahun apa adik-adik? Paradigma yang baru. Artinya kita harus merupakan kejadian yang lama dan melihat ke depan. Itu perintah Tuhan. Nah, Kak Raymond tambahin, yang dilupain kejadian-kejadian yang kurang baiknya. Tapi Tuhannya jangan dilupain. Amin. Kita tetap harus sama Tuhan. Udah siap? Oke, Kak Raymond akan buka dengan yang sangat adik-adik tunggu, yaitu video. Yes! Kak Raymond udah lihat ada yang yes, video. Ya udah nggak lama-lama. Yuk. Multimedia boleh bantu Kak Raymond untuk tampilin videonya. Silakan. Raja Salomo. Nah, ini cerita tentang Tuhan. Raja Salomo. Disimak baik-baik ya videonya. Raja Salomo adalah anaknya Raja Karena usia Daud. Raja Daud sudah tua, maka kerajaannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo. Kemudian Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau disebut juga bait suci. Nah adik-adik, di kerajaan Tirus yang jauh ada sahabat Raja Daud namanya Raja Hiram. Raja Hiram ingin membantu Raja Salomo. Dia berikan kayu yang baik, yang terbaik. Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan. Baik sekali ya Raja Hiram adik-adik. Kemudian Raja Salomo menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu-batu yang bagus adik-adik untuk membangun bait suci. Dan ada Raja juga, adik-adik. Salomo juga mengumpulkan emas, perak, tembaga, Wah, dan banyak banget ya. yang Ada terbaik. emas, ada perak, tembaga, Akhirnya dan lain-lain. rumah Tuhan itu telah selesai dibangun oleh Raja Salomo. Tahu nggak adik-adik selama berapa tahun? Selama 7 tahun. Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem.
Kemudian para imam itu meletakkan tabut perjanjian di ruangan Maha Kudus. Ingat ya adik-adik, ruangan Lalu Maha tiba-tiba adik-adik Kudus. muncullah awan putih kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Melihat hal itu, Raja Salomo berlutut dan mengangkat tangannya serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Lalu Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Lalu akhirnya adik-adik, semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira bersukacita karena Tuhan sangat baik. Nah, ini adalah gambaran bait yang dibangun oleh Salomo. Jadi cerita video tadi nih, itu ceritain tentang gimana Daud udah tua dan dia harus digantikan oleh anaknya yaitu Raja Salomo. Dan Raja Salomo ini harus mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membangun bait suci. Nah, di sini ada banyak sekali bagian-bagian dari bait. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14. Tapi Kak Raymond gak bahas semuanya. Nanti adik-adik baca sendiri. Tapi ini semua bukannya, Raja Salomo bilang, saya mau baitnya ada bentuk ini, ada bentuk ini. No. Semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Dan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Oke, dan yang paling penting yang hari ini kita akan ngobrolin dan bahas, kita akan belajar adik-adik, kita akan belajar tentang yang paling depan. Yang paling depan itu adalah mezbah, korban bakaran yang di depan itu, yang ada tangganya. Oke, lalu ada ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus. Tadi di video juga ada diingatkan ruangan Maha Kudus untuk meletakkan apa adik-adik? Ya, tabut Tuhan. Next Kak. Nah, kira-kira beginilah gambar jadinya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Itu ada mezbah korban bakaran di depan yang ada asapnya membumbung tinggi. Bagus gak adik-adik? Bagus banget. Gede gak adik-adik? Gede banget. Mewah gak adik-adik? Mewah banget. Ingat tadi ada kayu, ada batu. Lalu Raja Salomo mengumpulkan nih, mengajak orang-orang untuk membangun bait Allah. Dan dia kumpulkan emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Ternyata, next Kak, ada dicatat di berita. Bait Allah, bangunan yang diperebutkan oleh seluruh dunia ini, dibangun oleh Raja Salomo dengan biayanya totalnya, gimana bacanya ya? Bentar. 689 triliun 822 miliar 831 juta 441.700 rupiah, kurang lebih gitu. Hampir 690 triliun adik-adik. Banyak gak adik-adik? Banyak banget. Jadi Raja Salomo mengumpulkan semua hartanya, semua yang dia bisa, dan dia berikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Next Kak. Nah, waktu gunting pita, karena kalau peresmian nanti adik-adik yang kecil, apa Kak Raymond itu peresmian gunting pita? Atau waktu grand opening, waktu peresmian, waktu pembukaan pintu pertama. Itu adik-adik dicatat di Alkitab, di Tawarik. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhin awan. Bukan kebakaran ya, dipenuhi awan. Dicatat itu awan kemuliaan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab apa adik-adik? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Wah, kalau sampai awan kemuliaan itu turun, awan kemuliaan itu
bisa Kak Raymond terjemahkan seperti hadirat Tuhan. Adik-adik, waktu tadi nyembah, ada yang nyembahnya sampai hadirat Tuhan turun walaupun di rumah. Atau waktu kalian datang ke gereja, waktu kalian lagi nyembah, lagi naikkan lagu, lagi nyembah, benar-benar sungguh-sungguh bilang, I love you Lord, saya cinta Tuhan, Tuhan saya sayang Tuhan. Lalu kalian bisa merasakan, ya pokoknya kayak gitu. Ada yang netesin air mata, ada yang gak kuat kakinya sampai berlutut. Kayak tadi di video, waktu awan kemuliaan turun, semua orang berlutut. Ada yang sampai tiarap. Itu bukan berlutut sama Raja Salomo ya, karena ini raja berlutut. Enggak, itu berlutut karena gak tahan. Gak tahan akan hadirat Tuhan. Amin. Jadi waktu awan kemuliaan Tuhan turun, itu pada saat diresmikannya rumah Allah. Tandanya Tuhan senang. Amin. Next. Nah, pertanyaannya adalah, bukan karena megah dan mahalnya bait Allah itu yang membuat Tuhan hadir. Jadi, bukan karena karena 690 triliun baru Tuhan hadir. Bukan karena emasnya banyak baru Tuhan hadir. Bukan karena lembu sapi, kambing dombanya banyak banget korban sembelihan yang akan dibakar, Tuhan hadir. Bukan adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar. Ada 3 hal yang bisa bikin Tuhan itu hadir. Yang pertama, tabut Tuhan diletakkan di tempatnya. Ingat tadi waktu di video, tabut Tuhan ini asalnya di mana? Di kota Daud. Lalu para imam dengan hati-hati, dengan protokolnya, dengan segala pakaiannya, kain lenan halus dikatakan, itu menggotong dari kota Daud ke Yerusalem. Nih, di Alkitabnya ditulis, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, tempat ruangan Maha Kudus. Amin. Jadi yang pertama, harus ada tabut Tuhan diletakkan di tempatnya. Yang kedua, kita harus hidup kudus atau hidup benar. Adik-adik kalau hidup kudus bingung itu gimana ya? Pokoknya adik-adik harus hidup benar. Kalau hidup benar itu papa mama panggil, dijawab gak ya? Jawab langsung. Koko sini, iya pak, kakak kesini dong, iya pak, iya mah, langsung datang. Jangan jadi anak-anak yang bukan di sini ya. Kak Raymond ada dengar anak-anak tuh kalau dipanggil, kakak, sini kak, ayah butuh bantuan. Terus dia langsung main teriak, kakek, maksudnya entar. Oke, kita harus jadi anak-anak yang hidupnya benar. Cara hidup benar itu gimana kak? Atau hidup kudus? Minimal taatin orang tua. Amin. Terus belajar bertanggung jawab. Sekolah siapa? Siapa yang sekolah? Semuanya sekolah ya. Susun buku tugas siapa? Ayo. Tugas papa mama atau tugas adik-adik. Lalu kalau ada ujian, ada tes harian, itu tugas siapa? Tugas papa mama atau tugas adik-adik untuk belajar? Ayo, papa mama langsung senyum, bagus Firman. Bagus sekali Firman. Kan support apa yang Kak Raymond bilang. Ya memang begitu, bukan Kak Raymond yang minta, tapi Tuhan. Kalau adik-adik mau hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, Tuhan beserta dengan adik-adik. Kita harus hidup benar. Kalau yang udah mulai agak besar, jangan bohong. Jangan bohong. Kak, hasil ujian kemarin udah dibagi belum? Belum mah. Padahal ada di tas. Gak mau dikasih tahu ke mama karena hasilnya 50. Aduh. Bilang aja, mama,
Iya udah dibagi tapi maaf ya Ma, hasilnya cuma 50. Kakak janji akan belajar lebih rajin lagi. Maafin ya Ma. Gitu, baru anak Tuhan. Jangan bohong, hidup benar. Amin adik-adik. Amin. Ayatnya mana? Nih. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri. Jadi semua orang yang membawa, semua imam-imam ini yang membawa tabut Tuhan tidak boleh dalam keadaan tidak kudus. Kalau mereka kotor, mereka buat dosa, langsung mati. Oke? Matinya dibunuh siapa Kak? Gak ada dibunuh siapa-siapa. Karena hadirat Tuhan sangat kuat dan yang boleh angkat tabut Tuhan hanya imam-imam yang sudah menguduskan diri. Dan di ayat 12, demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir berpakaian lenan halus. Kenapa di huruf merahin Kak berpakaian lenan halus? Ini Kak Raymond dapat pengertian. Waktu kita sedang ibadah, kita kan naikkan pujian ya, kita nyanyi, kita menyembah, kita lompat-lompat. Nah sekalian Kak Raymond tanya, yang lagi ikutin ibadah online ini, ada gak yang masih pakai baju tidur? Ada gak yang belum gosok gigi? Adik-adik, kalau kita mau undang Tuhan, kita harus bersikap baik. Minimal waktu online, pakailah baju yang rapi. Ganti baju, mandi, sikat gigi. Amin. Amin. Papa mamanya paling seneng minggu ini. Oke? Itu yang kedua, kita harus hidup benar. Yang ketiga, praise and worship. Ayat ke-13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan. Ini yang tadi kita lakukan sebelum dengar firman Tuhan. Siapa yang ikut nyanyi? Siapa yang sungguh-sungguh naikkan pujian, menyembah Tuhan tadi? Siapa yang sungguh-sungguh? Oke, ternyata bukan cuma kita. Dari dulu memang kayak gitu. Ketika kita nyanyi, kita nyembah, dan itu tercatat. Tuhan yang ngomong, tertulis di Alkitab. Allah bersemayam atas puji-pujian umatnya. Kita semua umatnya tuh Tuhan. Next Kak. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah, coba Kak balik lagi. Oke, tabut Tuhan harus di tempatnya. Oke. Yang kedua, ini ya, hidupnya harus benar. Gak boleh bohong, harus nurut dan belajar tanggung jawab. Anak sekolah minggu, GBI, MPI harus responsible maksudnya. Amin. Bertanggung jawab. Yang ketiga, praise and worship. Nyanyi terus. Enggak cuma pada saat ibadah. Pada saat udah ibadah, masih boleh nyanyi enggak Kak? Boleh. Daripada kalian nyanyikan lagu-lagu yang di luar, nyanyikan lagu buat Tuhan. Amin. Tuhan senang, Tuhan datang, Tuhan berkatin kalian. Amin. Next Kak. Nah, di sini setelah Salomo, tadi kan itu awan kemuliaan turun ya. Lalu hadirat Tuhan begitu kencang, ingat yang sampai semua orang berlutut, ada yang tiarap, ada yang guling karena gak bisa tahan dengan hadirat Tuhan. Lalu setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit. Wih, kayak cerita minggu lalu ya. Cerita Elia, masih ingat yang Elia turunkan api? Nah ini juga sama. Tapi Salomo cuma berdoa. Setelah dia berdoa, dia mengakhiri doanya. Kakak pikir itu kayak amin kayak gitu ya. Apinya turun dari langit. Itu memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Setelah api itu turun, kakak bayangin, itu benar-benar pasti apinya gede banget. Karena kan korban bakaran yang Salomo persembahkan gak sedikit adik-adik. Banyak banget. Kambing, domba, lembu, sapi, semuanya dipersembahkan. Dan setelah doa apinya itu menyambar habis.
Oke, setelah itu terjadi, kemuliaan Tuhan makin pekat di bait Allah itu. Next Kak. Nah, tadi kita udah cerita banyak nih adik-adik tentang bait Allah di zaman dulu yang Salomo bangun, yaitu di A. Itu ya bait Allah yang tadi ada mesbah bakaran, lalu ada imam-imam di situ lagi siapin semuanya. Lalu yang B adalah hari-hari ini bait Allah yang tadi Kak Raymond tanya di awal adalah ada yang jawab gereja. Gereja ialah bait Allah juga, tempat semua umat Tuhan berkumpul, bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita naikkan semua korban persembahan kita kepada Tuhan di gereja, di B. Tapi adik-adik, tahu nggak sih kalau Tuhan juga bisa hadir di satu bait Allah lagi? Yang mana Kak? Yang mana Kak? Gak usah lihat kiri kanan, pegang dadanya. Bilang saya. Bilang saya. Saya adalah baitnya Allah. Yuk sama-sama kakak yuk. 1, 2, 3. Saya adalah baitnya Allah. Gimana Kak caranya supaya saya ini juga bisa jadi baitnya Allah? Caranya gampang. Karena kasih tahu. Mau tahu? Beneran. Mau tahu? Bener? Yuk sini. Karena kasih tahu. Caranya gampang. Pegang hatinya. Buka hatinya. Kalian buka hatinya. Undang Tuhan masuk. Dan tinggal di dalam kalian, di dalam hati kalian. Biarlah Tuhan jadikan diri kalian, yaitu bait Allah. Caranya tadi ada 3 ya. Pertama, letakkan tabutnya. Ya caranya kita undang dulu, kita undang, buka hatinya. Tabut Tuhan udah masuk nih. Kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus. Bertanggung jawab, jujur, punya integritas. Jadi anaknya Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus terus naikkan korban bakaran, puji-pujian, yaitu praise and worship. Amin adik-adik. Next Kak. Nah, jadi ceritanya nih, sebelum Kak Raymond tutup, hari ini sangat cepat ya. Sebelum Kak Raymond tutup, ada satu gereja di Amerika, itu yang di kanan bawah. Oke, di kanan bawah layar, itu gereja di Amerika mendapatkan telepon dari istana presiden Amerika. Ini asistennya presiden yang menelpon. Dia menelpon pendeta di gereja, salah satu gereja di Amerika yang besar. Halo, percakapannya kurang begini. Shalom Pak, shalom. Benar ini gereja yang ada di Amerika? Benar. Hari ini ada kebaktian? Betul. Apakah kalian boleh dan menantikan kehadiran Presiden Amerika yang mau datang hari ini ke gereja kalian? Lalu pendeta ini menjawab, kami sangat senang kalau Pak Presiden mau datang. Cuman rasanya kami sangat menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Jauh melebihin apapun. Karena kalau misalnya Tuhan gak hadir di gereja ini, maka ibadah ini bisa jalan gak adik-adik? Rasanya tidak bisa berjalan. Nah poinnya apa yang Kak Raymond mau bilang? Ketika kita menjadi bait Allah, yang paling penting itu apa sih adik-adik? Sekolah penting. Papa mama penting, semuanya penting. Dunia luar, kalau papa mama kerjaan penting. Tapi yang paling penting adalah Tuhan. Hari ini Kak Raymond mau ingetin lagi satu ayat. Matius 6 ayat 33. Next Kak. Oke. Matius 6 ayat 33 itu bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kamu. Dan ayat ini ayat hafalan nih sebenarnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
Udah tahu belum? Kalau adik-adik adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi ya, ini bukan Kak Raymond yang ngomong. Ini 1 Korintus 3 ayat 16. Boleh dihafalin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Amin. Siapa yang mau untuk roh Allah diam di dalam dirinya? Angkat tangannya. Yuk kita berdoa. Karena udah selesai. Bapak terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah belajar tentang bait Allah. Kami mendengarkan kisah bagaimana Salomo membangun bait Allah yang begitu megah, indah dan luar biasa. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar kalau bukan hanya Salomo yang mendapat bangun bait suci, bait Allah, dan juga bukan hanya gereja tempat di mana papa mama beribadah ataupun kami beribadah, tapi biarlah kami juga menjadi bait Allah yang hidup dan kami mau undang roh Allah tinggal di dalam kami. Tuhan, biarlah kami buka hati ini dan biarlah Tuhan masuk ke dalam hati ini dan jadikan kami bait Allah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik, bye-bye. Kakak percaya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Kakak mau ajak adik-adik kita mau menyembah nama Tuhan lagi ya. Kita mau memuji nama Tuhan, biarlah dalam hadirat Tuhan firman Tuhan yang dibagikan boleh terus tertanam dalam hati kita. Amin adik-adik. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu sekali lagi ya Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami angkat kedua tangan kami mau menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Angkat kedua tanganmu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintuku, ketuk pintu, Kau yang bukakan. Kami tahu Kau Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa. Mari berseru di hadapan Tuhan, katakan Kau beri yang ku pinta saat kami mencari Tuhan, kami mendapatkan Engkau ya Bapa. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari
menyembah nama Tuhan sekali lagi adik-adik. Haleluya. Angkat kedua tanganmu sembah Dia. Ini dia Kau Bapa yang kekal, Engkau yang mendengar seruan kami ya Tuhan. Engkau yang mendengar doa-doa kami, dan Engkau yang berkenan menjawabnya Tuhan. Kalau hari ini kami belajar bagaimana kami Tuhan harus berdoa. Kami percaya Tuhan mulai dari hari ini kami mau Tuhan belajar berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebab Kau Bapa kami yang kekal, dan kami percaya Engkau yang menjawab semuanya Tuhan. Saat kami berseru Tuhan, Tuhan, Engkau menjawab dari tempat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami memuji nama-Mu ya Roh Kudus. Kami menyembah nama-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Biarlah sebelum kami pulang Tuhan, sebelum kami berpisah, sebelum kami akhiri firman Tuhan hari ini, ibadah kami hari ini, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita pulang, yuk buka kedua tangannya, kita mau terima berkat Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, papa mama, mbak suster, siapapun yang sedang mengikuti ibadah online ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa beserta dengan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai daripada pagi ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang udah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.